Tingkat inflasi dipengaruhi kejutan dalam kelompok barang seperti bahan makanan atau volatile food, membuat harga bergejolak tiba-tiba akibat musim panen, gangguan alam, dan faktor perkembangan harga pangan domestik dan internasional. Dalam perekonomian, inflasi tidak bisa dihilangkan tetapi dikendalikan agar tetap berada pada posisi aman, tetap seimbang antara penawaran dan permintaan, tidak mengganggu perekonomian dan tetap berada dalam daya beli masyarakat meningkat. Analis kebijakan Iwayan Sukarse menjelaskan dalam menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi yang bersumber dari komoditas pangan, sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam menjaga ketersediaan yang sampai saat ini masih menjadi fenomena dan belum bisa ditanggulangi secara tuntas seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Pemerintah dalam pengendalian inflasi dapat melakukan upaya menjaga ketahanan pangan dengan langkah preventif dengan berbagai kebijakan berupa kebijakan non-fiskal, non-moneter, kebijakan fiskal, dan koordinatif secara terintegrasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kebijakan non-fisik dan non-moneter yaitu mempermudah masuknya barang dengan fasilitas distribusi, menstabilkan pendapatan masyarakat, operasi pasar murah, pangan murah, dan bantuan pangan, menetapkan harga maksimum melalui HET dan pengawasan distribusi barang atau beras melalui sidak pasar. Kebijakan fiskal melalui belanja APBD untuk menstabilkan harga beras, meningkatkan hasil produksi pertanian dengan berbagai kebijakan pemberian subsidi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan beras, pemberian ganti rugi bagi petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim, bantuan langsung benih padi, bantuan langsung pupuk, dan bantuan alat pertanian, penanganan dan pengolahan hasil pasca panen dengan membentuk badan usaha dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral secara terintegrasi melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID, Satgas Pangan, Forkopimda, dan dukungan pemerintah pusat. Bali Pos melaporkan.